Dan sore hari ini, Bapak Ibu sekalian, kita akan mendengar kesaksian dari Ibu Esther Harjani, bagaimana Tuhan menjawab dan Tuhan menyembuhkan dia dari kanker payudara, dan bagaimana Tuhan menyembuhkan dengan cara yang ajaib. Kita mau dengarkan kesaksian dari Ibu Esther. Selamat sore, Ibu Esther. Boleh di-unmute dulu. Ya, selamat sore Pak Yosef. Sehat ya Bu Esther ya? Iya, ya sehat. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ya Ibu Esther, sore hari ini pemirsa semua ingin mendengar bagaimana pengalaman Ibu Esther ketika divonis oleh dokter, dan kemudian perjuangan Ibu selama berobat maupun berdoa mengandalkan Tuhan, dan kemudian sampai Ibu benar-benar mengalami pemulihan dan kesembuhan. Mungkin Ibu Esther bisa memperkenalkan diri dan menceritakan pengalaman Ibu. Silakan Ibu. Saya Esther Haryani, saya bertempat tinggal di kota Purwokerto, umur saya 62 tahun, satu suami, 4 anak, 4 menantu, dan 7 cucu. Sangat luar biasa sekali berkat Tuhan atas kehidupan saya. Begitu Pak Yosef. Ya, saya akan langsung untuk menceritakan kesaksian saya Pak Yosef. Silakan Ibu Esther. Silakan. Ya, shalom kepada sahabat-sahabat yang ada di SOS, bukan, saya lupa, saya MDS ya, MDC ya Jakarta ya. Perkenalkan, saya ingin memberikan atau menyampaikan kesaksian saya hidup bersama dengan Tuhan ya. Kalau saya pada tahun 2020 ya, di bulan Januari, saya divonis kanker payudara. Ya, saat itu sebenarnya saya sangat syok pasti ya. Saya ini sebenarnya seorang yang cukup rajin untuk memeriksakan diri, karena pada pengalaman saya yang lalu saya menjalani kehidupan ini banyak sekali melewati sakit penyakit ya, sehingga saya meneruskan kehidupan ini gitu dengan teliti gitu ya, dengan teliti. Saya rajin memeriksakan diri juga untuk mamografi ya mendeteksi kemungkinan kanker payudara. Tapi pada saat itu, satu saat saya agak lengah ya, dan saya ini teraba bahwa saya ini terasa sendiri gitu ya, ada sesuatu yang tidak beres gitu, ada benjolan yang teraba sangat ringan sebetulnya begitu. Saat itu saya sebetulnya juga tidak cuek. Di Purwokerto saya langsung memeriksakan diri, meng-USG, dan saat itu dokter berkata itu bukan apa-apa, cuma lemak ya. Dan biasa saya tuh setahun sekali saya memeriksakan diri ke dokter ke Jakarta gitu. Tapi saat ada benjolan itu saya memeriksakan dulu diri dulu ke sini gitu. Dia bilang tidak ada apa-apa gitu. Sehingga saya santai-santai gitu. Dan itu saya biarkan sampai 8 bulan. 8 bulan ya, dengan gejala benjolan itu saya biarkan 8 bulan. Setelah itu saya merasa semakin kok tidak ada perubahan gitu. Jadi bulan ke-8 setelah terdeteksi dengan saya pribadi gitu, saya memeriksakan diri ke dokter langganan saya. Ya, setelah dokter itu meng-USG saya, dokter itu langsung mukanya penuh dengan menyalahkan saya gitu ya, mukanya dia, aduh Ibu, kenapa Ibu terlambat bawa sini gitu. Dia bilang, Ibu ini kena kanker. Wah, kalau boleh saya menceritakan kondisi atau apa ini perasaan saya waktu itu ya, karena saat itu saya ini pergi sendirian. Saya biasa ke dokter kalau hanya memeriksakan diri, saya tidak membutuhkan teman gitu ya, karena kebetulan rumah sakitnya juga dekat dengan rumah anak saya ya. Saat itu saya sendirian dan divonis
ibu kena kanker kayak gitu. Dan saat itu saya dingin semua ya, wah pasti gemetar lah ya orang kan divonis kanker. Terus kemudian dokter itu bilang persiapkan segala sesuatunya, ini step-step ini begitu ya. Dan ibu akan mengalami pengobatan yang sangat panjang, sangat mahal dan sangat melelahkan gitu ya. Persiapkan semuanya. Wah, gitu ya. Waktu itu ketika saya sudah menyelesaikan segala sesuatu yang ada di rumah sakit itu, saya pulang dengan berjalan kaki karena rumah saya dekat gitu ya dengan rumah sakit itu. Saya berpikir gini, saya kena kanker dan saya sudah tertunda 8 bulan. Saya pikir saya ini pasti akan habis waktu saya. Saya cuma berpikir gini, kayaknya waktu saya tinggal 6 bulan lagi saya akan pulang ke rumah Bapak. Saya berpikir begitu ya. Dan saat itu ketika saya melewati jalan dengan pulang ke rumah, saya hanya berpikir gitu. Dalam 6 bulan saya akan melakukan apa ya? Karena saya akan mati dalam 6 bulan. Saya berpikir itu ya. Saya saat itu tidak langsung berdoa atau apa karena teman saya belakangan baru 2 orang yang habis bersama-sama saya itu sahabat gitu ya, itu meninggal karena kanker payudara, 2 teman saya dalam waktu dekat. Jadi saya pikir saya pun akan menyusul gitu. Itu yang membuat saya merasa, wah sudah habislah waktuku. Saya cuma akan menyelesaikan 6 bulan ini mendekat dengan Tuhan dan saya akan pulang. Saya pikir begitu ya. Terus kemudian saya pulang ke kota saya Purwokerto. Ya saya berunding dengan keluarga. Dan keluarga memutuskan untuk ambillah pengobatan terbaik begitu ya. Kemudian saya mencari informasi begitu banyak untuk bagaimana saya boleh dapat pengobatan terbaik begitu. Nah, kemudian saya mengantongi itu sekian lembar kartu nama dokter-dokter. Ya, saya pergi ke Singapura bersama adik saya, seorang pendeta adik saya. Kemudian disinilah perjalanan bersama Tuhan saya mulai. Ya, adik saya berkata begini, Ci, kita akan pergi menemui dokter. Kamu tidak usah andalkan dokter siapa yang akan menolongmu, gitu. Tetapi kita akan andalkan Tuhan yang akan pakai dokter itu. Bukan dokter siapa yang paling terkenal, tapi itu adalah dokter yang Tuhan pilih untuk kamu. Di situ kami berdoa, kami berjalan, dan jalan Tuhan sungguh sangat luar biasa. Saya sudah minta Tuhan, persulitlah Tuhan kalau itu bukan dari Engkau, kalaupun itu dokter yang sangat top, tapi permudah kalau itu memang dokter pilihanmu. Di situ saya mulai mengandalkan Tuhan. Terus ya, saya bertemu dengan dokter yang tepat dan saya singkat cerita saya melakukan operasi dan sebagainya ya. Ya, saya akan mengatakan ya saudara bahwa hidup bersama dengan Tuhan itu sangat luar biasa ya. Perjalanan kanker itu kalau mungkin saudara tahu atau pasti sudah mendengar atau mungkin juga ada yang mengalami ya, itu perjalanan yang sangat panjang. Kalau saya bilang mungkin ada orang meminta kesembuhan dari Tuhan itu misalnya tuli mendengar kan langsung ya, mujizat otomatis gitu ya. Tuli mendengar, buta melihat atau timpang berjalan kan langsung ya. Dalam nama Yesus mujizat terjadi. Tetapi pada pengalaman saya dengan kanker itu adalah Tuhan menjawab doa saya, tapi dengan perjalanan yang sangat panjang. Ya, 2 tahun saya menjalani pengobatan kanker saya. Ya, saya di kemoterapi 17 kali, mengalami radiasi 17 kali, juga mengalami menjalankan berbagai terapi-terapi yang berat itu sampai 2 tahun. Ya, saya akan bersaksi di sini, saudara, ya bahwa Tuhan itu sungguh ajaib ya. Ketika kita mendekat kepada Dia, saya menjalani pengobatan kanker itu berat sekali. Pasti saudara sudah mendengar seperti apa rasanya orang kemoterapi itu ya. Sangat berat sekali ya kemoterapi. Tidak bisa
melakukan aktivitas dengan baik, karena selalu mual, selalu muntah, selalu diare, tidak bisa makan. Sementara diare terus-terusan dan muntah terus-terusan, tapi makanan tidak bisa masuk. Karena itu sangat mual dan makanan itu tidak pernah ada rasanya. Rasanya di mulut hanya bahan kimia saja. Semua rasa hilang. Ya, jadi sungguh berat. Makanya orang kanker seringkali pasti badannya habis gitu ya, kurus. Karena apa? Karena ya itu tadi sudah dibuang terus, tidak ada yang bisa masuk. Ya, di situ saya mulai perjalanan bersama dengan Tuhan. Itu luar biasa. Ketika itu masa pandemi, saudara tahu ya, tahun 2020 ya, ketika saya harus menjalani kemoterapi yang pertama dan kedua di Singapura, itu saya sudah berkali-kali hampir kolaps ya, berkali-kali hampir pingsan dan diinfus begitu. Kemudian karena pandemi, dokter memberikan pilihan, saya mau terus di situ di Singapura sampai selesai, atau saya mau menjalani terapi itu di rumah atau di Jakarta. Dan saya memilih di Jakarta. Ketika itu sudah tahu itu adalah pandemi yang terberat di negara kita ya, sehingga tidak bisa ada orang atau siapapun boleh mendekati saya, menemani saya atau merawat saya. Tidak ada. Saya saat itu hanya sendirian di rumah anak saya, dan saya terus membuat dia tidak mendekat kepada saya. Karena orang kemoterapi itu kan sangat rentan ya, sangat mudah tertular oleh virus apapun juga, sehingga saya memilih sendiri. Ya, di situ saya menjalani kehidupan saya dengan Tuhan. Setiap hari saya teriak Tuhan. Saya setiap hari memuji, menyembah Tuhan. Pada saat pandemi itu kan kita mudah sekali ya saudara, untuk mencari khotbah ya, di YouTube atau ibadah-ibadah online, itu banyak sekali ya. Dan itu saya penuhi hari-hari saya dengan itu. Memuji Tuhan terus-menerus, mengundang Tuhan terus-menerus, dan memenuhi diri saya, memenuhi hati saya, roh saya dengan firman-firman yang terus menguatkan. Itu yang ada dalam perjalanan sakit saya. Sehingga di saat itu juga saya mulai mendapatkan kekuatan yang luar biasa. Tidak mudah saudara untuk melewati kemoterapi, apalagi saat itu pandemi dan saya sendiri gitu ya. Nah, saya menjalani itu berat sekali, kadang-kadang depresi, rasa takut mati. Rasa takut mati itu bukan karena saya ini orang yang tidak beriman gitu, bukan ya. Saya yakin saya memiliki iman yang kuat gitu ya. Tapi karena itu depresi itu dari obat kemoterapi itu membuat orang ketakutan, depresi, takut mati. Bahkan cuma digigit nyamuk sedikit aja, saya sudah merasa bahwa saya mau mati. Karena ini sudah menyebar nih, kanker saya, ini merah ini saya mau mati nih. Itu yang mengganggu ya, sangat mengganggu dan sangat membuat selalu ketakutan ya. Tapi ketika kita dekat dengan Tuhan, saya memanggil Yesus terus-menerus, saat itu juga Tuhan memberikan saya penghiburan ya. Ada satu saat di mana saya sangat lemah sehingga saya tertatih-tatih harus ke kamar mandi sendiri. Saya berteriak, saya berkata, Yesus, saya berkata begitu. Saya teriakkan Yesus, saya cuma begitu ya. Dan di saat itu juga ketika nama itu keluar dari mulut saya, kekuatan itu timbul ya. Dan saya di situ boleh menyaksikan dan boleh membuktikan bahwa nama Yesus, nama yang berkuasa, itu bukan sekedar slogan, bukan sekedar ada di dalam Alkitab kita, bukan sekedar hanya kita dengar melalui khotbah-khotbah, tapi nama Yesus ketika kita sebut, kita teriakan, kekuatan itu otomatis langsung timbul. Dan nama itu memberikan saya kekuatan. Hati saya yang saat itu sedang sangat sulit sekali saya kuasai. Tiba-tiba saya boleh mendapatkan sukacita. Tiba-tiba saya melihat pohon itu begitu indah. Ketika tiba-tiba saya melihat sekeliling saya begitu saya nikmati. Langit itu begitu bagus. Itu yang saya rasakan ketika Yesus itu, Roh Kudus itu ada di sini. Ya, itu yang saya memberikan kesaksian ini, saudara. Ketika saya terus ke dokter itu kan panjang sekali ya. Ke dokter, periksa darah, ambil darah, infus, itu yang ada terus dalam 2 tahun itu ya. Dokter yang ada yang merawat saya, dia bilang, Ibu,
saya melihat kehidupan, melihat seorang yang sangat kuat di mata ibu, di dalam tubuh ibu. Dia bilang begitu, ibu, biar ibu nggak usah mengaku kalau ibu itu orang kanker, katanya. Ya di situ kan dia spesialis kanker, onkologi ya. Tentu semua orang adalah kanker gitu yang ke situ ya. Tapi dokter ini berkata, ibu tidak usah mengaku bahwa ibu itu seseorang kanker, karena di mata ibu saya melihat kehidupan, katanya. Di mata ibu saya melihat seorang yang sangat optimis. Bahkan di dalam tubuh ibu yang saya lihat, engkau berjalan begitu cepat dan setengah berlari. Apakah kamu kanker? Saya pikir tidak, dia bilang begitu. Tapi disitulah kesaksian saya, saudara. Saya boleh bertemu dengan pasien-pasien kanker di sekitar saya. Saya boleh bersaksi, boleh menceritakan bahwa kekuatan itu ada di dalam Tuhan. Saya berkata sama dokter, tidak dok, saya akan berkata bahwa saya ini kanker. Tetapi bersama dengan Tuhan, saya boleh menjalani semua pengobatan ini bersama dengan Tuhan, dan saya boleh melewatinya dengan kekuatan yang dari Tuhan. Dan kalau hari ini saya boleh berkata-kata di depan saudara, saya sudah melewati semuanya. Ya, saya hari ini sehat walafiat, hari ini saya dinyatakan semuanya bersih. Ya, tidak ada lagi sel-sel kanker itu ya, dan semua saya boleh sehat, saya boleh menyaksikan nama Tuhan dimanapun, saya boleh memeluk orang-orang kanker, bahkan saya boleh merawat teman-teman saya yang kanker dan pasien-pasien kanker, saya boleh memeluk mereka, menguatkan mereka, dan membuat nama Tuhan dipermuliakan. Itu pengalaman hidup saya, Pak. Sekian. Baik, Ibu berarti 2 tahun itu waktu pertama divonis Januari 2020, terus dinyatakan bersih itu? Dinyatakan bersih, itu jadi itu step by step ya Pak. Dari setiap 6 bulan saya dicek, dinyatakan bersih, 6 bulan lagi dicek, 6 bulan lagi. Jadi sampai hari ini. Jadi ketika kita sudah melewati 5 kali pemeriksaan PET scan, dinyatakan bersih terus. Sekarang saya tinggal memelihara kesehatan saya, setahun sekali saya memeriksakan diri, gitu Pak. Ibu stadium berapa ya Bu? 2B. 2B ya, oke, 2B. Dan mengalami 17 kali kemoterapi ya Bu? Ya, karena saya triple positif semua itu, jadi saya harus menjalani kemoterapi yang panjang gitu. Iya. Baik, apa pesan Ibu, closing statement dari Ibu Esther buat semua pemirsa yang menyaksikan kesaksian Ibu sore hari ini? Silakan Ibu. Pak Yosef, mungkin di antara teman-teman yang ada di dalam Zoom ini juga mungkin ada yang sakit ya Pak ya, ada yang terkena kanker mungkin ya. Saya ingin memberikan pesan, keberhasilan pengobatan kanker sangat dipengaruhi oleh kesuksesan terapi-terapi yang dijadwalkan oleh dokter. Ya, tetapi terapi-terapi yang panjang itu memang sangat berat. Ya, pesan saya di sini adalah bangun hubunganmu dengan Tuhan erat-erat. Ya, ketika Roh Kudus itu ada pada kita, Dia akan memberimu kekuatan, Dia akan memberimu penghiburan. Penghiburan adalah sukacita. Ketika engkau hatimu dipenuhi dengan sukacita, dikatakan apa? Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Ya, dan ketika kita selalu gembira, kita akan selesaikan semua terapi-terapi dan hasilnya adalah kesembuhan. Jangan takut dengan kanker, saudara. Lupakan kanker, jangan katakan kau pasien kanker atau pasien apapun juga, tapi mengandalkan Tuhan. Hiduplah terus mendekat dengan Tuhan. Kalaupun kita tidak berdoa meminta banyak hal, ketika Dia ada dekat dengan kita, Dia sangat mengetahui apa yang kita butuhkan. Dan pada saat yang tepat, Dia akan memberikan sesuatu yang sangat dahsyat, yaitu kesembuhan yang akan kita nikmati. Sekian, Pak. Terima kasih Ibu Esther buat kesaksiannya sore hari ini. Sangat memberkati setiap kami, dan izinkan saya berdoa untuk Ibu Esther. Baik. Bapak di surga, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat apa yang dialami oleh Ibu Esther. Bagaimana perjalanan imannya dan kesembuhan yang Tuhan berikan buat Ibu Esther. Kami berdoa supaya melalui kesaksiannya banyak orang boleh dikuatkan dan banyak orang boleh mengalami Engkau
persekutuan yang manis dengan Engkau. Biar Tuhan pakai kehidupan Ibu Esther, pakai kesaksiannya, pakai pelayanannya, pakai seluruh kehidupannya Tuhan untuk menguatkan banyak orang, menjadi berkat dimanapun dia berada, menjadi garam dan terang dunia, dan menjadi kesukaan Tuhan senantiasa. Terima kasih Tuhan, kami berkati Ibu Esther di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Bu Esther, sekali lagi Tuhan memberkati. Percaya kau Tuhan sanggup, ku percaya kau Tuhan mampu lakukan segala perkara dalam hidupku. Ku percaya, ku percaya penuh. Ku percaya kau Tuhan sanggup, ku percaya kau Tuhan mampu lakukan segala perkara dalam hidupku. Ku percaya, ku percaya penuh.